Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dan belajar bersama dengan saya Umi Halimah Tusadia SPT. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan jaga kebersihan. Jika keluar, selalu menjaga jarak dan tetap memakai masker. Pada kesempatan kali ini, Umi akan membahas mengenai cerita fantasi. Tujuan pembelajarannya adalah agar nantinya kalian bisa menentukan struktur yang ada di dalam cerita imajinasi nantinya. Sebelumnya Umi akan menjelaskan mengenai apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi itu adalah karya tulis pada umumnya, tetapi jalan ceritanya banyak sifat imajinasi dan hayalan dari penulisnya. Kalian tentunya pasti tahu cerita fantasi yang ada di Indonesia itu menceritakan mengenai legenda-legenda. Misalnya cerita Tangkuban Perahu, Malin Kundang, terjadinya Danau Toba. Sedangkan kalau di luar negeri tidak kalah menariknya juga, pasti Umi yakin kalian tahu, yaitu cerita Harry Potter, Twilight, dan lain-lain. Dan di dalam cerita fantasi ini, yang pertama dia menceritakan settingnya. Setting itu adalah latar yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian ada juga yang namanya alur. Alur itu adalah jalan cerita. Jalan cerita itu terbagi atas 3. Yang pertama, jalan ceritanya maju, kemudian jalan ceritanya mundur, dan yang ketiga adalah maju dan mundur atau dikatakan flashback. Selanjutnya penokohan. Penokohan itu ada juga terbagi 3. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat. Dan yang ketiga adalah tokoh ketiga dinamakan dengan tritagonis. Pendalaman materi kita kali ini yaitu pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi ciri-ciri struktur cerita fantasi. Harus kalian ketahui yang pertama, ciri-ciri cerita fantasi itu adalah karangan fiksi atau fantasi itu bersifat imajinasi. Kemudian ide cerita yang terbuka. Ketiga, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Yang keempat, temanya itu seputar magic atau supernatural dan lain sebagainya. Unsur-unsur cerita fantasi itu yang pertama adalah ide cerita. Jadi kalian harus mengembangkan dulu ide cerita apa yang mau kalian tulis nantinya, atau ide cerita apa nanti setelah kalian baca cerita fantasi tersebut. Yang kedua, latarnya. Latarnya itu kalian juga harus tahu apakah latarnya terjadi di rumah, di sekolah, di halaman, dan lain-lain, atau bisa jadi latarnya itu terjadi di kota atau di desa. Kemudian kalian jangan lupa juga nanti kalian menentukan tokohnya, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fantasi nantinya. Tokohnya itu kalian tentukan, yang antagonis itu yang mana, yang protagonis yang mana, dan yang tritagonis itu yang mana, itu harus kalian tuliskan nantinya. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa juga harus kalian lihat nanti di dalam cerita fantasi nantinya yang akan kalian baca. Kemudian kalian harus tahu dalam cerita fantasi ini dia terbagi atas
dua. Yang pertama adalah cerita fantasi total. Cerita fantasi total ini dituliskan oleh pengarangnya itu mutlak tokoh, latar itu berada di dalam khayalan penulis tersebut. Sedangkan irisan itu suatu cerita nyata yang kemudian diolah oleh si penulis menjadi hal yang magic atau supernatural. Sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai teks cerita fantasi. Tentunya nanti kalian bisa menentukan apa-apa yang sudah saya jelaskan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.